Nah, kalau fungsi ginjal itu sudah mulai menurun, maka racun-racun yang ada di tubuh itu tidak bisa dikeluarkan, cairan yang berlebihan tidak bisa dikeluarkan, kadar ion tidak bisa diatur, kemudian kalau racunnya terlalu banyak di dalam tubuh sampai orangnya bisa tidak sadar. Pawang, podcast asik RSUD Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur RSUD Lawang, perkenalkan saya Anissa, dokter CPNS yang sedang berada di unit kerja RSUD Lawang. Hari ini saya akan membawakan acara yang akan membahas tentang chronic kidney disease dan hemodialisa atau yang selama ini kita kenal dengan gagal ginjal kronis dan cuci darah bersama narasumber ahli nih dalam acara Pawang, podcast asik RSUD Lawang. Oke, jadi hari ini narasumber kita adalah dokter spesialis penyakit dalam yang pastinya udah kita kenal semua ya, yang terkenal dokter yang sangat baik, sabar, humanis, dan juga ganteng nih. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Dr. Rahardian Prastowo, spesialis penyakit dalam. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Dokter Pras. Selamat pagi Dr. Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dokter ya sudah mau di acara Pawang ini. Dokter, mungkin sudah banyak yang kenal sama dokter nih, ya kan, siapa yang tidak kenal Dokter Prastowo di Poli Penyakit Dalam RSUD Lawang ini ya dok ya. Tapi nggak apa-apa lah dok, kita kayaknya harus kenalan dulu nih sama dulur-dulur yang baru bergabung, ya dok ya. Dokter, mungkin bisa dijelaskan atau bisa kenalan dulu nih dokter nih. Mungkin dokter asalnya dari mana, atau dulu mungkin kuliah kedokterannya di mana, dan dokter spesialisnya di mana. Monggo dokter. Terima kasih Dr. Anissa. Perkenalkan, saya Dr. Rahardian Prastowo, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Lawang. Jadi saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, masuk pada tahun 1993. Sekarang tahun 2022 ya dok ya. Ini dokter. Sudah tua saya ini ya ternyata. Jadi saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 1993, lulus tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan pendapatan tugas PTT di Madura. Setelah bosan PTT, saya melanjutkan ke program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian saya bergabung di RSUD Lawang. Setelah berapa tahun, 3 tahun saya bergabung di RSUD Lawang. Saya mengambil velo tentang hemodialisis. Setelah itu saya kembali lagi di RSUD Lawang. Saya rasa itu, dok. Wah, keren banget ya dokter ya. Dokter, berarti di RSUD Lawang ini nggak dokter dari tahun 2016 nggak dok? 2014. Oh, dari 2014 dok. Iya. Oke dok. Nah, dari 2014 sampai sekarang karakteristiknya banyak penyakit apa aja sih nih dok yang ada di Poli Penyakit Dalam RSUD Lawang ini? RSUD Lawang ini sangat berkembang dok, pesat sekali perkembangannya. Jadi pada tahun 2012 jadi rumah sakit, 2011 kalau tidak salah, atau 2012 jadi rumah sakit. Awalnya kan dari puskesmas, kemudian jadi rumah sakit. Awalnya hanya ada 4 spesialis penyakit dasar, itu penyakit dalam, anak, bedah, sama kandungan. Sekarang sudah hampir lengkap dok. Sudah ada mata, THT, saraf, bedah tulang, sudah lengkap. Jadi perkembangannya sangat pesat, terutama karena ya mungkin lokasinya ya. Jadi RSUD Lawang ini di perbatasan antara Pasuruan dengan Kabupaten Lawang ya. Jadi pasien-pasien yang kita tangani tidak hanya dari Lawang tapi juga dari perbatasan
ke Kabupaten Pasuruan yang berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Malang. Jadi kasusnya juga sangat bervariasi karena kita juga karena RSUD, jadi kita jadi rujukan dari rumah sakit kecil-kecil lainnya itu mereka merujuknya ke kita. Kasusnya bervariasi, jantung, paru, liver, hampir semua ada, ginjal juga ada semua di sini. Jadi mulai yang ringan sampai yang paling berat yang kita tangani semua di sini. Nggih bener dok, saya juga setuju dok. Jadi kalau misalnya saya di IGD itu dok ya, dari Malang, Singosari, kota ada yang kesini juga dok. Kalau dari arah utara tuh Purwodadi, Purwosari, sampai Nongko Jajar, sampai Pasuruan juga kesini juga ya dok ya. Memang sangat bervariasi karena memang lokasi Lawang tuh yang sangat strategis di tengah-tengah sebenarnya dok. Oke dok, yang kita ketahui nih dok ya, jadi chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ini kan juga merupakan 10 penyakit terbanyak di RSUD Lawang. Nah kita kan akan bahas hari itu dok, kan kita akan membahas hal itu hari ini dok ya. Mungkin dokter bisa jelasin dulu nggak sih dok, apa sih yang dimaksud sama chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis yang biasanya dibilang sama orang-orang di luar sana itu dok? Oke, jadi chronic kidney disease adalah suatu penyakit di mana terjadi penurunan fungsi ginjal atau ginjal itu fungsinya sudah mulai menurun dan itu sudah bertahan atau sudah menetap selama paling tidak 3 bulan. Jadi setelah dipantau selama 3 bulan kondisi penurunan fungsi ginjal itu sudah menetap, maka itu sudah kita sebut sebagai penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Jadi itu bisa dibuktikan atau bisa dilihat dari pemeriksaan dan gejala-gejala klinis. Gejala klinisnya itu biasanya orangnya mual, muntah, terus kemudian bengkak atau sembab, bisa kita lihat itu. Semakin fungsinya semakin menurun, semakin sedikit fungsi ginjal yang berfungsi itu, maka gejala-gejalanya akan semakin kelihatan. Terus kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium, dari pemeriksaan darahnya, ada yang namanya untuk melihat fungsi ginjal itu kita melihat kreatinin itu sudah mulai meningkat, itu menunjukkan bahwa itu sudah mengalami penurunan fungsi. Selain itu juga dilihat dari hasil USG atau ultrasound itu ada istilahnya ginjalnya mengkerut atau mengecil itu, atau ada infeksi atau keradangan di ginjal, itu menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya itu sudah menurun dok. Wah bahaya sekali ya dok ya, tapi sebenarnya apa sih dok faktor resiko atau penyebab dari chronic kidney disease itu sendiri dok? Jadi penyebab dari chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis itu ya di daerah Lawang sini yang kita dapati ya sama dengan angka kejadian atau penyebab chronic kidney disease di Indonesia. Jadi yang pertama adalah yang paling banyak adalah hipertensi atau darah tinggi. Yang kedua kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian infeksi pada ginjal. Terus kemudian penyakit radang pada ginjal seperti yang sekarang lagi tren itu lupus atau SLE itu. Terus kemudian ada penyebab lain, misalkan batu dan lain-lain, banyak sekali penyebabnya. Jadi yang seperti angka kejadian di nasional di Indonesia yang terbanyak yang memang darah tinggi dan kencing manis dok. Oke dok, berarti kalau saya bisa rangkum ya dok ya, penyakit-penyakit yang dokter sebutkan tadi kan itu sebenarnya bukan penyakit-penyakit yang menular, bukan penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati juga ya dok ya. Jadi sebenarnya memang penyakit
chronic kidney disease ini atau CKD ini disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebelumnya sebenarnya yang juga bisa dicegah, gitu ya dok ya? Betul dok. Ya. Benar. Jadi dok, untuk pencegahannya itu sendiri seperti apa dok? Kan banyak nih dok orang awam, misalnya orang tuanya itu dok kena gagal ginjal, terus anaknya takut ketularan. Nah sebenarnya itu bisa nggak sih dok menular? Dan juga bagaimana sih pencegahannya biar keluarga-keluarga yang lain, misalnya kalau ibunya atau bapaknya kena gagal ginjal, biar anak-anaknya dan cucu-cucunya tidak kena, itu sebenarnya bagaimana dok cara pencegahannya? Jadi gini dok, gagal ginjal sebetulnya bukan penyakit menular ya. Iya betul dok. Jadi bukan penyakit menular. Bukan yang harus ditakutin juga ya dok ya sebenarnya dok ya. Iya sebetulnya. Jadi memang gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis ini tahap 1 ada 5 tahap sebetulnya ya. Jadi tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1 sampai tahap 4 ini biasanya gejalanya tidak nyata. Jadi tidak nyata dok, tidak apa itu keluhannya tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah tahap 5 atau yang dinamakan end stage renal disease itu sudah kelihatan semua dok. Jadi fungsi ginjalnya yang berfungsi itu tinggal berapa persen, tinggal sedikit sekali itu sudah muncul semua keluhan-keluhannya. Jadi tahap awal, tahap 1 sampai 4 itu biasanya tidak ada keluhan. Nah, untuk pencegahannya, karena penyakit ginjal kronis ini disebabkan oleh penyakit yang lain sebetulnya dok. Betul. Seperti yang saya sebutkan tadi, darah tinggi. Darah tinggi itu kalau tekanan darah yang terlalu tinggi dan berlangsung lama, maka sel-sel ginjalnya akan cepat rusak dok. Berarti memang nggak boleh ya darah tinggi itu dibiarkan berlarut-larut. Gula tinggi juga gitu dok. Kalau gulanya terlalu tinggi, maka sel-sel di dalam ginjalnya cepat rusak. Demikian juga penyakit-penyakit infeksi juga seperti itu. Jadi sebetulnya pencegahannya ya penyakit dasarnya itu yang kita tangani. Jadi kalau tensinya tinggi, kita obati tensinya, darah tingginya kita turunkan sampai normal sehingga proses perusakan ginjal tidak terjadi. Demikian juga gulanya terlalu tinggi, maka kita turunkan gulanya dengan gula yang normal, proses perusakan ginjal tidak terjadi. Infeksi juga demikian. Jadi ya karena stadium masalahnya ini stadium awal sampai stadium 4 ini enggak kelihatan. Iya. Biasanya itu ketahuannya pada saat kita melakukan pemeriksaan ke dokter, ternyata tensinya tinggi. Oleh dokter dilanjutkan atau disarankan untuk pemeriksaan fungsi ginjal, baru ketahuan. Benar. Baru ketahuan ini kreatininnya naik. Akhirnya baru ini ketahuan dan mulai kita pengobatan. Itu yang menyebabkan terlambat sampai ke stadium 5 gitu. Jadi pencegahannya intinya adalah ya pengobatan penyakit dasarnya apa gitu. Nah, tapi dok, ada rumor nih dok yang berkembang. Kalau misalnya banyak minum obat nanti ginjalnya rusak. Ya, jadi orang-orang di IGD itu dok kalau misalnya ditanyain, Bu, ibu darah tinggi dari kapan? Wah, udah dari 2 tahun yang lalu. Minum obat nggak? Saya nggak mau minum obat banyak-banyak, nanti ginjal saya rusak. Itu malah kebalik sebenarnya dok ya. Iya. Kalau nggak minum obat malah ginjalnya yang rusak. Betul dok. Ini kebalik, pola pikirnya itu kebalik masyarakat tuh kadang-kadang. Jadi tensi tinggi menyebabkan kerusakan ginjal, bukan karena minum obat darah tinggi yang menyebabkan kerusakan ginjal. Itu yang apa ya yang perlu kita luruskan ke masyarakat seperti itu. Betul. Terus dok, benar nggak nih dok kalau misalnya banyak minum air putih itu bagus untuk ginjal? Itu benar nggak dok? Iya. Jadi gini dok. Memang salah satu pencegahan untuk terjadinya penyakit ginjal kronis ini memang dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Itu kalau belum terjadi
penyakit Kerusakan ginjal kronis, terutama yang stadium 5, karena kalau sudah stadium 5 biasanya kencingnya sudah tidak keluar. Terus kemudian kalau kencingnya sudah tidak keluar, maka cairan yang kita minum tidak bisa terbuang, akhirnya menumpuk di dalam tubuh dan sesek biasanya. Tapi kalau belum terjadi penyakit ginjal kronis, belum stadium 5, memang minum air putih itu merupakan salah satu pencegahan penyakit ginjal, bagus untuk melancarkan sirkulasi semua. Berarti memang bisa dicegah dengan yang pertama pengobatan penyakit dasarnya secara rutin, minum air putih yang banyak jika belum ada kerusakan ginjal, dan mungkin olahraga juga kali ya dok ya? Betul sekali dok. Benar. Dok, biasanya gejala-gejala yang muncul itu apa sih dok sebelum terlalu parah nih? Nah, gejala-gejala yang bisa terdeteksi oleh pasien atau pasiennya akhirnya jadi awas, jadi aware sama penyakit ini. Itu kira-kira gejala yang seperti apa ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan dok, gejala dari yang tingkatan ringan ke gejala yang semakin berat gitu dok. Iya. Jadi gini dok, jadi fungsi ginjal itu kan bermacam-macam. Banyak fungsinya, dan itu merupakan organ yang salah satu organ yang penting. Jadi fungsi ginjal itu ada fungsi untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Jadi dari makanan, dari metabolisme semua itu kita racun-racunnya atau sampah-sampahnya itu kita keluarkan lewat ginjal, lewat kencing itu, lewat produksi urin itu. Kemudian yang kedua fungsinya untuk mengatur kadar cairan dalam tubuh. Jadi dengan ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan dari cairan yang kita minum, kita keluarkan lewat kencing. Kemudian juga berfungsi sebagai untuk mengatur kadar garam, kadar ion-ion tubuh. Kemudian untuk merangsang pembentukan sel darah merah itu. Jadi banyak sekali fungsi ginjal itu. Nah, kalau fungsi ginjal itu sudah mulai menurun, maka racun-racun yang ada di tubuh itu tidak bisa dikeluarkan, cairan yang berlebihan tidak bisa dikeluarkan, kadar ion tidak bisa diatur, kemudian produksi sel darah merah atau Hb tidak bisa seperti orang yang normal. Kalau fungsi ginjalnya menurun, maka kalau racun-racun yang menumpuk, ya orangnya jadi mual, muntah. Kemudian kalau racunnya terlalu banyak di dalam tubuh sampai orangnya bisa tidak sadar, atau yang kita sebut sebagai ensepalopati uremicum itu. Kemudian kalau cairannya tidak bisa keluar lewat kencingnya, maka orangnya jadi sembab, bengkak, biasanya kelihatan di pipinya bengkak atau matanya bengap, terus kemudian kakinya bengkak dok. Terus kemudian sesek orangnya, kalau sudah terlalu banyak cairannya nafasnya jadi pendek-pendek, sesek gitu. Terus orangnya jadi pucat karena HP-nya kan turun, biasanya seperti itu dok. Itu kalau sudah berat baru kelihatan. Pada stadium 1 sampai 4 itu kadang-kadang enggak kelihatan. Kelihatannya waktu kita periksa ke dokter, dicek tensinya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan tadi itu dok. Wah, tadi menarik juga tuh dok, dari penjelasan dokter katanya racun-racun di tubuh kita itu akan menumpuk ya dok ya, karena memang mengingat fungsi ginjal tadi kan itu untuk menyaring darah gitu ya dok ya, menyaring darah yang harusnya kotoran itu bisa keluar lewat pipis, tapi karena saringannya itu rusak akhirnya ngumpul semua di tubuh. Betul. Nah dok, kalau misalnya udah ngumpul semua di tubuh itu, apakah ada pengobatannya dok? Apakah ada kemungkinan untuk sembuh pada pasien-pasien gagal ginjal kronis pada tahap akhir? Jadi gini dok, kalau ginjal itu kalau sudah stadium 5 atau gagal ginjal tahap akhir atau end stage renal disease itu fungsinya sudah tinggal sedikit sekali, dan itu tidak, kalau sudah berlangsung 3 bulan itu kan sudah tidak bisa kembali lagi dok.
Jadi akhirnya yaitu fungsi-fungsinya menurun semua, racun-racun tidak bisa dikeluarkan. Jadi pengobatannya sebetulnya ada tiga. Wah, apa aja tuh dok? Yang bisa coba dipilih. Bisa dijelaskan nggak dok? Jelaskan ke dulur-dulur ini dok. Jadi yang pertama adalah cangkok ginjal atau yang namanya transplantasi ginjal. Jadi ginjalnya orang yang normal kita masukkan atau kita pasangkan ke orang yang mengalami gagal ginjal tahap akhir itu. Atau yang kedua, kita bisa cuci darah mandiri. Cuci darah mandiri itu nanti cairan dimasukkan ke kantong perut dalam waktu berapa jam dikeluarkan. Jadi itu sudah cairan itu racun-racun sudah ikut keluar ke dalam cairan yang dikeluarkan. Jadi itu bisa mandiri, bisa di rumah. Itu sudah mulai banyak juga. Itu pakai alat itu dok? Pakai alat, jadi dipasang selang di perutnya gitu, dimasukkan cairan, dibiarkan berapa jam, itu menyaring dia. Oh, wow. Sebagai ginjal, di apa istilahnya itu kantong perut itu. Kemudian cairan yang sudah racun-racun yang masuk ke dalam cairan itu kita buang, orangnya baik lagi, seger lagi. Gitu. Atau yang ketiga adalah dengan cuci darah atau yang namanya hemodialisis. Jadi biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu dok. Jadi pasien datang pagi atau siang, kemudian selama 5 jam kita cuci darah, setelah itu kembali pulang seperti biasa. Seminggu 2 kali dia datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Setelah cuci itu biasanya seger lagi karena racunnya sudah terbuang. Sudah dibuang, ya, betul. Jadi, dok, sekarang pertanyaannya nih menarik nih dok. Ditanggung BPJS nggak nih dok? Cuci darah ini? Cuci darah, terus transplant sama yang dimasukkan cairan ke dalam perut tadi itu yang mana dok yang ditanggung sama BPJS nih dok? Semua ditanggung sama BPJS. Wow, cuci gitu. Darah ditanggung. Okay. Terus kemudian yang mandiri, cuci darah mandiri itu juga ditanggung, transplant ditanggung. Cuman yaitu masalah dari transplant itu adalah seperti kita ketahui mencari donor itu. Padahal sebetulnya orang dengan satu ginjal. Jadi orang sehat ginjalnya diambil itu asal ginjal yang tersisa itu masih bagus, normal, itu masih bisa sebetulnya menopang hidupnya dengan orang dengan satu ginjal itu. Gitu. Nah gitu dulur, jadi udah nggak ada lagi ya alasan tidak mau berobat karena tidak ada biaya, karena memang ini semua ditanggung ya dokter sama BPJS ya. Dan untuk di RSUD Lawang sendiri, kita bisa melakukan tindakan yang mana dok? Kalau dari ketiga hal tadi? Jadi kalau di RSUD Lawang kita sudah setelah saya menjalani fellowship hemodialisis di Surabaya, kita sudah mau membuka pelayanan hemodialisis di RSUD Lawang dan pasiennya sudah banyak, sudah hampir penuh sudah. Sampai ada shift-shiftnya itu ya dok ya? Sampai shift, jadi kita buat 3 shift. Jadi jalan terus mulai pagi sampai malam. Kita buat 3 shift ya untuk melayani pasien-pasien terutama yang daerah sekitar Lawang dan Pasuruan, karena kalau ke Malang kan terlalu jauh dok, kasihan juga seminggu 2 kali, kalau seminggu 2 kali 3 kali kalau harus ke Malang transportnya kan terlalu jauh juga, kasihan. Betul dok. Ini sangat membantu untuk masyarakat di sekitar Lawang dan Pasuruan. Nah dulur, jadi kalau misalnya masih dulur belum ngerti nih hemodialisa atau apa, hemodialisa itu cuci darah ya. Wah menarik banget nih dok ya. Cuci darah ini sendiri juga ada rumornya dok ternyata. Jadi itu banyak dok rumor-rumor yang berkembang ini dok. Jadi rumornya kayak gini dok. Katanya kalau misalnya sekali cuci darah, biasanya nih pasien-pasien nih, Bu ini akan dilakukan cuci darah. Nggak mau dok, karena nanti sekali saya cuci darah, saya akan cuci darah lagi. Itu gimana ya dok ya penjelasannya dok? Jadi gini, kalau cuci darah itu kan memang kita cuci darah rutin ya, cuci darah rutin seminggu 2 kali, 3 kali
itu kan memang untuk pasien yang gagal ginjal stadium akhir, stadium 5 ya. Jadi ginjalnya itu fungsinya sudah sedikit sekali, jadi tidak bisa menopang untuk hidupnya. Jadi memang cuci darah rutin itu memang untuk pasien dengan gagal ginjal yang stadium akhir. Kalau tidak dicuci maka racunnya numpuk, pasiennya muncul gejala-gejala seperti tadi. Jadi ya memang untuk menggantikan ginjal kita yang sudah rusak. Jadi memang dia harus, karena kondisi ginjalnya dan kondisi tubuhnya, memang dia harus cuci darah seterusnya rutin dok, seminggu 2 kali. Berarti Gitu. bukan karena cuci darah sekali akhirnya harus cuci darah terus, tapi memang pasien itu membutuhkan ya tindakan cuci darah untuk menyaring dan mengeluarkan racun-racun yang ada di Betul tubuh. sekali, gitu dok. Jadi memang dok, memang ada orang yang cuci darah terus kemudian tidak cuci darah lagi, ada. Wah, itu pada kondisi-kondisi pasien seperti apa itu dok? Jadi pasien ada kondisi ginjal itu menurun fungsinya tapi tidak menetap. Contohnya dok, pada penyakit apa dok? Tidak menetap. Jadi misalkan ada infeksi. Oke, baik-baik. Infeksi yang berat gitu ya. Infeksi berat itu fungsi ginjalnya menurun, tapi dia tidak menetap. Setelah infeksinya terobati, kembali lagi fungsi ginjalnya normal lagi dok. Pada saat infeksinya berat itu, untuk membantu tubuh membuang racun-racunnya, kita cuci darah dengan harapan mengurangi racun-racun yang ada di tubuh itu. Nanti setelah fungsi ginjalnya kembali normal, pasien itu tidak perlu cuci darah lagi. Ada lagi batu ginjal. Batu ginjal itu kalau dia menyumbat, akhirnya kencingnya tidak lancar, racun-racunnya numpuk. Nah, kita bantu dengan cuci darah. Begitu nanti sumbatannya, batunya itu dihilangkan, fungsi ginjalnya kembali normal, tidak perlu cuci darah lagi. Tapi kalau untuk end-stage renal disease atau penyakit ginjal kronis stadium 5 dok, ya memang ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka dia harus melaksanakan cuci darah seminggu 2 kali atau 3 kali gitu dok. Mungkin itu yang perlu kita luruskan ke penyakit, jadi ke masyarakat. Jadi bukan karena cuci darah sekali terus harus cuci darah lagi gara-gara sudah terlanjur gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, bukan karena sudah terlanjur akhirnya harus cuci darah lagi, tapi memang dibutuhkan oleh pasien untuk mengeluarkan racun-racun di tubuh nih dulur. Nah dokter, kalau satu ginjal yang rusak, apakah akan mempengaruhi ginjal satunya? Atau kalau sudah gagal ginjal tahap akhir, itu sudah pasti dua-duanya rusak dok? Jadi kalau gagal ginjal tahap akhir itu berarti sudah dua-duanya dok. Berarti sudah dua-duanya Iya, ya dok? dua-duanya. Jadi kalau ginjal satu masih berfungsi, masih bagus, racun-racun masih bisa keluar dengan ginjal satu itu dok. Jadi kalau sudah gagal ginjal tahap akhir ya dua-duanya. Bisa ya dok? Bisa. Memang terapinya atau tata laksana atau pengobatan yang harus dilakukan yang ketiga tadi itu dok, Ya, pilihannya bisa dipilih. transplant, cuci darah mandiri di rumah dengan alat ya dok ya, sama cuci darah di rumah sakit. Betul. Oke Dokter Pras, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Dan di sesi terakhir ini dok, tolong dong dok berikan advice atau nasihat-nasihat kepada dulur-dulur yang sedang melakukan cuci darah atau dan juga untuk pada keluarga pasien yang sedang menemani keluarganya cuci darah agar tetap semangat dan bukan menganggap cuci darah ini atau penyakit chronic kidney disease ini menjadi penyakit yang menakutkan hingga tidak mau dilakukan cuci darah sehingga pasien bisa melakukan cuci darah secara rutin. Monggo dokter, silahkan. Iya. Jadi untuk pasien-pasien di penyakit dalam yang sekarang menjalani pengobatan darah tinggi dan kencing manis,
tidak perlu takut untuk minum obat, karena dengan minum obat darah tinggi, obat kencing manis, kita dapat mengendalikan tekanan darahnya dan gula darahnya sehingga proses perusakan pada ginjal tidak terjadi. Nah, terus untuk pasien-pasien yang sudah disarankan untuk hemodialisis atau cuci darah, ya memang itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh sehingga tidak menyebabkan keluhan-keluhan dan menyebabkan kerusakan-kerusakan organ yang lain. Dan untuk pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis secara teratur, harus tetap semangat untuk menjalani hemodialisis, karena hemodialisis ini tidak menghalangi untuk tetap hidup produktif seperti orang-orang normal, karena banyak sekarang ini rata-rata seperti itu, banyak yang sudah menjalani hemodialisis, pagi datang ke rumah sakit, siang pulang, mereka tetap bisa bekerja, tetap produktif seperti orang-orang normal lainnya. Dan yang terakhir, saya berpesan untuk keluarga pasien yang menjalani hemodialisis untuk tetap memberi semangat kepada keluarganya tersebut untuk menjalani hemodialisis secara rutin dan teratur. Saya rasa itu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Prastowo untuk advies dan nasihatnya. Semoga ini bermanfaat nggak Dok buat dulur-dulur RSUD Lawang? Semoga. Oke, dulur-dulur, terima kasih sudah menyaksikan Pawang Podcast Asik RSUD Lawang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pawang Podcast Asik RSUD Lawang.